Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai Indonesia. Jumpa kembali bersama channel Abadi Bonsai. Di depan kita ini pohon sianci yang kira-kira ini sudah di ground sekitar 4-5 tahun. Nah, kita akan mengupas tuntas bagaimana sianci, media apa yang cocok, cara siram dan lain-lain. Jangan di skip karena channel Abadi Bonsai ini mengutamakan edukasi. Jadi bukan hanya memamerkan pohon itu bagus, namun sekaligus dengan cara perawatannya, kebiasaan-kebiasaan kita dalam perawatan satu pohon atau pohon lainnya juga bagaimana. Nah, kali ini kita akan membahas pohon sianci. Pertama ini sudah imbang ini kakinya, ya kita potong Mamat ini ya. Nah, kita akan buka aja sahabat bonsai Indonesia biar jelas kaki mana yang kurang dan lain-lain. Ini bisa ditempel sahabat bonsai Indonesia dengan menggunakan cabang-cabang yang tidak dipakai. Nah, seperti ini sudah jadi satu. Bonsai Indonesia ini tempelan ini juga yang kurang. Jadi untuk bonsai kaki ini menurut pendapat saya ini nomor satu, karena untuk penilaian maupun para kolektor atau penghobi bonsai, yang pertama dinilai adalah kakinya, apakah kakinya lengkap atau tidak. Jadi jika kaki-kakinya bagus, harga pun semakin tinggi. Nah, pohon sianci ini terus terang ini suka dengan basah air, jadi kita jos dengan air, namun medianya juga harus poros, jangan sampai mengendap. Jadi agar tidak mengendap harus ada unsur pasir. Jadi selain pupuk kandang, pasir sekam juga bagus supaya air tidak mengendap dan tidak menyebabkan kebusukan. Nah, pohon sianci sendiri ini bisa digabung sahabat bonsai, namun prosesnya lama dan gabungannya pun nanti belum tentu sempurna, masih kelihatan meskipun berapa tahun kelihatan sambung-sambungannya. Mungkin kecuali kita gabungkannya masih kecil-kecil seperti ini mungkin tidak kelihatan, namun ada yang mencoba yang sudah sebesar ini itu susah. Jadi sebaiknya kalau ingin menggabungkan yang ukuran kecil seperti lidi misalkan, itu nanti tidak kelihatan rapatnya. Nah, ini juga untuk ini yang terutama pemula, bahwa tangan pertama seperti ini harus lebih besar daripada di atasnya. Jadi caranya bagaimana, harus kita ground, kita los, sehingga tangan yang paling bawah itu besar, lebih besar dari tangan kedua. Seperti ini kan besar, ini besar juga, namun tidak melewati yang bagian bawah tangan pertama. Lalu ke atas, semakin ke atas kita sesuaikan dan sampai ke ujung. Ini sudah masuk kategori seimbang. Jangan lupa juga sahabat bonsai Indonesia, meskipun jenis sianci ini jarang terserang penyakit, ini terus terang Muhammad ya, sianci ya jarang, namun harus rutin lah kita semprot untuk mempersehat, memperkuat. Dan ini juga nggak boleh sembarangan juga sianci kalau angkat ke atas pot, meskipun ini mudah, tapi kadang kalau kita sembarangan menyebabkan pohon itu mati. Jadi usahakan jika
kaki atau akar itu besar, kita cangkok sebelum kita angkat. Kecuali kita mau potong namun belum diangkat, tidak jadi masalah. Habis dipotong kita timbun dengan tanah. Jadi kalau langsung mau kita angkat di pot, sebulan atau 2 bulan sebelumnya harus kita cangkok dulu, sehingga ketika kita angkat dia sudah ada akarnya di pot, tinggal menunggu semi-semi baru. Dan jangan lupa di pruning semua. Ini juga perlu sikat pada bagian pohonnya untuk mengantisipasi penyakit-penyakit. Nah, sahabat bonsai Indonesia, ini kita pikir lagi ini masih kurang besar, jadi tidak kita potong. Nah, cuman ini bersihkan yang akar-akar ini yang tidak dipakai, yang ini menghambat. Nah, yang kayak gini ini, biar yang di bawah-bawahnya itu, nah kita harus mana yang dipakai, mana yang tidak, harus kita pilih. Nah, yang di bawah-bawah serabut sisakan yang dipakai saja. Terus akar-akar yang banyak ngerempel kayak gini ini dibuangi, supaya fokus. Jadi nanti yang kita pakai kaki dia cepat besar. Namun kalau dibiarkan semua ini jadi akar serabut hanya. Jadi yang kita butuhkan bukan akar serabut kita butuhkan saat sudah di atas pot aja. Jadi ini sementara karena di los, kita buang semua serabut-serabutnya, sisakan akar yang di luar yang masuk ke tanah yang untuk pembesaran. Udah dipakai, sudah bersihkan banget. Nah, terus ini Pak Mat, 2 ini gimana ini? Tidak apa-apa ini? Kayaknya tidak enak ya. Coba 1 dibuang itu. Baru rapi terlihat ya. Nah, kita potong pendek aja di Indonesia. Kita cari serabutnya, kita masukkan dalam pot. Jadi untuk cakar-cakarnya, jadi yang masuk aja. Ini banyak gini Pak, coba dicari yang apa, yang fokuskan ke satu yang masuk ke tanah aja. Yang serabut-serabutnya itu dibuang semua supaya fokus. Ini yang membuat kaki utamanya yang kita ground tidak cepat besar karena banyak serabut-serabut seperti ini. Ini yang mengganggu. Nah, harus kita cek sahabat bonsai, kadang kita pelihara ternyata akarnya itu dari bawah bukan dari atas. Jadi itu yang kadang kita agak kurang teliti. Jadi akar-akar yang kita pakai yang berada di atas, di luar. Kalau tumbuh dari dalam kemudian muncul jadi akar, itu segera dibuang. Kalau memang tidak ada akar, lebih baik kita tempel daripada nanti jadi masalah. Sudah kita angkat baru kita tahu bahwa akar itu berasal dari bawah. Jadi bawah itu harus bersih, harus rata. Jadi yang kita pakai adalah akar-akar yang bagian luar ini. Jadi yang dalam seperti ini yang besar namun tidak tepat. Jadi kita hilangkan, kita ambil yang mengarah ke samping. Nah, untuk sianci ini sahabat bonsai Indonesia harus hati-hati, apalagi beli dari orang luar, apalagi dibungkus sak, bukan di atas pot yang tipis. Kita harus bongkar itu pasti ada akar-akar yang dari bawah yang sangat besar yang tidak dibutuhkan. Jadi kita butuh yang rata. Jadi, ini biasanya kalau sianci akar dari kanan masuk ke dalam, keluar lagi, ya itu tidak dipakai, harus dibuang. Nah, kita bersihkan seperti ini.
Kemudian ini akan kita ground lagi sahabat bonsai Indonesia karena masih kurang bagian akar ini juga sisa sedikit, jadi kita tetap akan ground, kita lanjutkan. Ini belum waktunya diangkat di pot. Nah, sekian dulu sahabat bonsai Indonesia konten kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.